Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sul Ramadhani, NIM 10596117320 dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai morfologi tanaman pisang atau pohon pisang. Pohon pisang atau buahnya mungkin Anda sudah kenal dari dulu karena mudah ditemukan di berbagai tempat. Kemudian langsung saja, pisang terdiri dari daun, kemudian pangkal daun, batang, dan juga akar. Daun pisang ini berbentuk agak lebar dan panjang, kemudian di ujungnya ada yang ringkih sedikit dan terdapat seperti ujung lilin yang menggulung. Kemudian warnanya itu ada hijau tua dan ada hijau muda. Proses atau pertulangan pada tanaman pisang ini yaitu memiliki tulang yang sejajar, dikarenakan tulang tengahnya itu lurus, kemudian tulang yang di sampingnya itu hampir semuanya baku ketemu. Kemudian masih di pangkal daun. Pangkal daunnya itu atau dahan atau ranting berbentuk bulat dan agak panjang, kemudian langsung terhubung dengan batang. Kemudian batangnya terdiri dari beberapa lapisan dahan dari daun yang menutupi inti dari batang tersebut, yang dimana pada inti batang tersebut terdapat phloem dan xilem yang dapat mengangkut molekul dan zat-zat yang ada di dalam tanah, sehingga jika pisang tumbuh besar kurang lebih dari 3 meter, maka batangnya juga akan bertumbuh besar karena daunnya ketika sudah tua tidak langsung jatuh, melainkan seperti ini, hanya sampai ke pangkalnya busuk, kemudian yang bagian bawahnya itu bertahan untuk menutupi batang tersebut. Kemudian akarnya itu tanaman pisang ini memiliki akar serabut, yang dimana akarnya seperti ini. Ini contoh tanaman pisang yang sudah tumbang. Akarnya itu serabut, kemudian akarnya menjalar ke bawah itu kurang lebih dari 50 cm ke dalam tanah, kemudian ke samping itu juga kurang lebih dari 3 jengkal, sehingga tanaman pisang ini mudah roboh dan mudah tumbang apabila tanahnya basah, kemudian tertiup oleh angin yang keras sehingga mudah tumbang. Kemudian dari bunganya, karena pisangnya di sini tidak ada yang berbunga, jadi nanti saya jelaskan melalui gambar saja.
Kemudian masuk pada bunga pisang. Bunga pisang disebut juga jantung pisang karena bentuknya yang merupai jantung. Bunga pisang tergolong kelamin satu, yakni berumah satu dalam satu tandan. Daun penumpu bunga biasanya berjejal rapat dan tersusun secara spiral. Daun pelindung yang berwarna merah tua, berlilin, dan mudah rontok berukuran panjang kurang lebih dari 10-25 cm. Bunga tersebut tersusun dalam dua baris melintang, yakni bunga betina berada di bawah bunga jantan jika ada. Itu pun jarang ditemukan. 5 daun tenda bunga melekat sampai tinggi dengan panjang 6-7 cm. Kemudian benang dari yang jumlah 5 buah pada bunga betina terbentuk tidak sempurna. Pada bunga betina terdapat bakal buah yang berbentuk persegi, sedangkan bunga yang jantan tidak berbakal buah. Kemudian pada buahnya, biasanya setelah bunga keluarkan bentuk satu kesatuan, bakal buah yang disebut sebagai sisir. Buahnya yang berbentuk sisir, kemudian sisir pertama yang terbentuk akan terus memanjang membentuk sisir kedua, ketiga, dan seterusnya dengan tempat yang sudah ditentukan. Pada kondisi ini sebaiknya jantung pisang dipotong karena sudah tidak bisa menghasilkan sisir lagi. Khusus pisang raja, pada waktu matang warna kulit buahnya kuning berbintik coklat atau kuning merata dengan warna daging buah kuning kemerahan. Tanpa biji, kulit agak tebal sehingga bagian yang dapat dimakan dari pisang raja hanya 70-75%. Setiap tandan memiliki berat berkisar 4-22 kg. Jumlah sisir pada pohon pisang ini yaitu 6-7 sisir dengan jumlah buah 10-16 buah setiap sisirnya. Dengan berat per buah pisang ini 92 gram. Sebuah pisang memiliki panjang 12-18 cm dan diameter 3,2 cm. Pada bunga pisang atau biasa disebut dengan jantung pisang, terdapat bekas braktea yang dimana bekas braktea tersebut sebagai tempat menggantungnya jantung pisang atau bakal buah dari pisang. Kemudian braktea yaitu penutup dari bakal buah pisang yang berwarna merah. Kemudian bunga jantan. Terus dalam bunganya terdapat stigma atau kepala putih yang berada paling atas. Kemudian ada anter atau kepala sari, ada stilus atau tangkai putih, kemudian ada lobus kompon tepal atau pembungkus dari bunga atau stigma, anter, dan stulus. Kemudian terdapat kompon atau tepal, juga terdapat filamen atau benang sari, dan tepal bebas. Kemudian yang paling bawah itu terdapat ovarium.